Perkenalkan, nama saya Victoria Kranikewa, kelas A, Prodi Pendidikan Sejarah Sosiologi angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah kewarganegaraan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, di sini saya akan membincangkan dua analisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutannya. Yang kedua yaitu tradisi demokrasi asli Nusantara. Tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena banyak tempat di Nusantara seperti tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah, menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu, karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah. Tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan, bahkan demokrasi asli Nusantara ini kuat bertahan. Ada dua analisis lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan ketuhanan yang Maha Esa. Dari prinsip tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antara sesama manusia. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasan pribadi. Itu manusia menjadi makhluk yang moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokrasi. Penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra, menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi itu.
Mereka juga mendapatkan stimulasi dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasi dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sekitar akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam dan lain-lain, yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak tahun 1900.